Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanta dari Departemen Keperawatan Jiwa dan Komunitas, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, UGM. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengenalkan bagaimana melakukan pengkajian pada lansia. Pada lansia termasuk kelompok risiko, sehingga peran kita sebagai perawat sangat penting untuk melakukan assessment. Di antaranya adalah self concept atau konsep diri. Ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana kondisi lansia dengan berbagai kondisi karena penuaannya. Bisa karena fisiologis, bisa karena anatomis, itu sangat penting. Kemudian resiko jatuh itu sangat penting juga untuk lansia. Karena apa? Lansia dengan berbagai keterbatasan, keseimbangannya kurang, itu terjadi resiko jatuh. Nah, ini perlu dikaji sehingga untuk pencegahan supaya tidak jatuh itu kita harus melakukan assessment untuk mencegah resiko jatuh itu. Kemudian Bartle Index. Dengan keterbatasan lansia, mungkin aktivitasnya, atau pergerakannya, sehingga kita harus melihat bagaimana aktivitas sehari-hari, pada lansia atau activity daily living itu perlu dilakukan pengajian. Kemudian dengan berbagai keterbatasan lansia, kalau memang belum siap akan menimbulkan suatu masalah atau depresi. Sehingga dalam hal ini saya juga mengenalkan bagaimana mengkaji lansia dengan GDS, Geriatric Depression Skill. Ini juga sangat penting karena support keluarga sangat diperlukan dalam hal ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kondisi kognitif pada lansia. Sehingga saya akan menggunakan assessment dengan MMSE atau Mini Mental State Examination. Ini juga sangat penting sehingga perawat harus punya keterampilan itu untuk bisa melihat, menilai bahwa lansia itu dalam kondisi yang baik atau tidak. Sehingga nanti peran kita sebagai perawat untuk mensupport nanti kaitan dengan promosi kesehatan dan sebagainya. Untuk pengkajian berikutnya adalah T-NETI Examination Tool, yaitu untuk mengkaji kaitan dengan keseimbangan lansia, sehingga nanti akan kita melihat bagaimana kondisi keseimbangan lansia. Di situ kita akan mengetahui bagaimana lansia dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah peran kita yang real, bisa menentukan kebutuhan lansia dari hasil pengkajian tadi. Tapi ingat, untuk lebih jelasnya kita ikuti kalau kita bisa menonton video berikut ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Kitri. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Terima kasih Bu Kitri. Seperti janji kita kemarin yang 2 hari yang lalu, bahwa saya Purwanto dari Departemen Keperawatan Jiwa dan Komunitas, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, UGM, bahwa akan ketemu dengan Ibu. Yang tujuannya adalah kaitan dengan kesehatan Ibu yang termasuk kategori lansia. Masih ingat usianya berapa Ibu kemarin? 62 tahun. Bagus, jadi 62. 62 itu adalah termasuk masa rentan terhadap kesehatan. Sehingga pada saat ini saya sebagai perawat komunitas akan menyampaikan tujuannya bahwa nanti Ibu akan mengetahui konsep diri Ibu. Maksudnya siapa toh Ibu yang sebenarnya, nanti Ibu bisa mengetahui. Kemudian mungkin nanti nggak perlu waktu lama Ibu, mungkin setengah jam lah nanti lamanya. Bersedia Ibu ya? Kemudian nanti selain konsep diri, nanti Ibu juga akan saya tanya-tanya tentang MMSE, yaitu Mini Mental Scale Examination, yang tujuannya nanti biar Ibu jiwanya itu seperti apa gitu nanti baik atau tidak, terutama menyangkut ke perilaku Bu, ke perilaku Ibu. Kemudian juga nanti ada gerakan-gerakan yang menarik Ibu, yaitu T-NETI, kaitan dengan nanti untuk melihat keseimbangan Ibu dalam berjalan. Siap Ibu ya? Nanti akan nanti kita membutuhkan mungkin 2 kursi. 2 kursi, sehingga satu cukup, satu nanti, sehingga nanti ketika nanti berjalan keseimbangan Ibu bagus atau tidak. Siap ya Bu ya? Oke, terima kasih Bu. Ibu Kitri, kita mulai sekarang ya Bu ya. Yang pertama ini kaitan dengan konsep diri Jadi untuk yang pertama saya menyiapkan alat. Jadi yang pertama saya akan mengkaji kaitan dengan gambaran diri Bu Kitri. Ibu pengalaman hidup yang saat ini
yang sangat menjadi pikiran apa? Ya, dulu itu penyakit kista. Oh, penyakit kista. Kapan Ibu, Bu? Di 1 tahun. 1 tahun yang lalu, ya. Kemudian pada saat diketahui kista, ya, itu apa yang Ibu harapkan? Harapan saya ya supaya bisa operasi. Kalau udah periksa ke puskesmas terus dirujuk ke rumah sakit besar. Ya, berarti ideal dirinya, ya, ideal diri kaitan dengan harapan, Bu. Ya, harapannya dengan sudah diketahui kista, itu harapannya apa yang Ibu? Harapannya cepat sembuh. Cepat sembuh, ya. Terus apa lagi? Dan untuk itu sama Gusti Allah diparingi kesembuhan itu sudah cukup. Ya. Ibu perannya sebagai apa di masyarakat? Ketua desa semua. Ya, ketua desa semua bagus, itu bagus. Jadi harapannya apakah nggak aktivitas di Desa biar tidak terganggu gitu? Ya. Itu toh? Ya, termasuk? Ya biasa saja, cuma mungkin orang-orang ya pada batin ya, pasti batin. Ya. Kenapa Bu Fitri kok kayak gitu? Cuma nggak berani mengeluarkan. Ya, jadi gitu ya. Jadi tetap harapannya tadi biar sembuh, biar tidak terganggu aktivitasnya. Ya, dasarnya tetap baik ya toh, dan perang menjadi nenek, Bu ya. Ya, oke. Kemudian kaitan dengan peran diri, Bu, ya. Ketika Ibu tahu kista, kemudian harapannya sembuh, apa yang dilakukan selama ini? Harapannya ya semoga nggak tumbuh lagi kistanya, sehat. Oh gitu. Nggak ada gejala lainnya lagi. Nah, terus apa yang dilakukan? Dilakukan ya makan yang teratur, Bagus. yang nggak mengandung itu kok minyak banyak. Oh, lemak. ya. Itu informasi dari mana? Oh, bagus banget itu. Ya itu nggak usah ditanya kan udah tahu. Oh ya, bagus. Kader ya, Bu, ya. Oh ya. Kemudian Ibu, perannya Bapak atau putra-putranya tentang kesembuhan itu apa, seperti apa? Dia Coba cerita. mendorong semoga cepat sembuh dan lekas ada jalan keluar untuk menghilangkan penyakit itu. Oh, ya, itu dari suami Ibu. Dari suami, Kalau dari dari anak. dari anak juga. Oh, bagus itu berarti ya. Berarti selama ini untuk mencapai kesembuhan itu yang mengantar suami atau putranya? Suami sama anak. Wah, bagus itu ya. Berarti itu contoh ya. Jadi untuk kalau ada dalam keluarga ada masalah, berarti semuanya ikut cawe-cawe ya, ikut berperan ya dalam kesembuhan Ibu Fitri ya. Bagus Ibu ya. Kemudian Ibu, untuk kaitan dengan harga diri Ibu, ketika Ibu diketahui ya menderita kista, harapannya sembuh, kemudian tadi berobat, sudah berhasil dioperasi ya Bu ya. Kapan dioperasinya? Tanggal 5 Juli 5 Juli ya. Ya, oke. 1919. Oh, 1992 ya, hampir 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun. Kemudian pertanyaan saya, kira-kira dari usaha Ibu dengan hasil yang diharapkan sesuai nggak? Sesuai. Nah, Sudah sesuai. sesuai, kemudian Sesuai apa lagi? dengan harapan. Terus jangan lagi ada tumbuh kista lagi. Ya, berarti Ibu berdoa? Iya, berdoa. Nah, berarti doanya dikabulkan ya. Harus bersyukur Bu ya. Nah, biar tadi berarti sudah bagus. Makanannya tadi sudah ya toh, aktivitas dasarnya tetap tidak terganggu. Kemudian kaitan dengan tadi ya, aktivitas Bu. Sering jalan-jalan tidak? Ya, jalan kaki. Nah, itu bagus untuk biar kesehatannya, peredaran darahnya lancar, sehingga tadi kista itu tidak muncul lagi, bisa karena semangat loh Bu ya. Karena salah satu penyakit kalau motivasinya rendah itu ngelukru istilahnya ya, bisa mudah sama penyakit ya. Ya, kemudian terima kasih. Kemudian identitas diri Bu Fitri ya, setelah melihat dari pengkajian ya sampai hasil tadi ya, identitas diri Bu Fitri adalah kategori yang sangat bagus sekali. Ya, karena dari pengajian itu tidak melihat tanda-tanda yang memang membuat sedih ya toh, tapi tetap diterima, usaha dan hasilnya bagus dan aktivitas tetap seperti sedia kala. Terima kasih Bu, tetap sehat terus ya Bu ya. Ya, ingat aktivitas
diatur makannya, istirahat ya kalau perlu, kemudian berdoa. Ya, Ibu, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mengkaji kaitan dengan mini mental state examination ya, Bu ya. Oke, siap ya, Bu ya. Oke, ini maaf saya letakkan di sini. Ini saya akan melengkapi data yang kaitan dengan orientasi ya. Nah, coba Ibu sekarang sebutkan sekarang ini hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Sekarang ini hari Selasa, tanggal 26 bulan Juli, Ya. tahun 2020. Oh ya, oke. Terus sekarang ini musim apa? Sekarang itu musim dingin. Oh, musim dingin ya, kemarau gitu ya. Kemarau. Oh ya, oke, bagus. Kemudian gini Bu, sekarang ini pertanyaan berikutnya. Sekarang ini Ibu berada di mana? Coba ceritakan. Berada di rumah. Oh, rumah ya, Di Desa Tegal, ya, RT 2, Ya. RW 14, ya. Kedukuhan Keramat, Paduan. Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Budian, Kabupaten Sleman. Oh ya, bagus, lengkap ya. Jadi udah seperti itu. Kemudian sekarang untuk registrasi ya Bu ya. Ya, registrasi. Jadi saya akan menyebutkan 3 benda. Ibu nanti harus mengulangi ya. Ya. Bola, kursi, sepatu. Coba diulangi Bu. Bola, kursi, sepatu. Oke, bola, kursi, sepatu ya. Kemudian coba diulangi sekali lagi. Bola, kursi, sepatu. Oke ya, bagus ya, bagus. Kemudian untuk berikutnya Ibu, ini kaitan dengan atensi dan kalkulasi ya. So, konsentrasi Bu ya, konsentrasi. Ibu kenal angka 100 ya? Nah, Oke. Kalau 100 dikurangi 7 berapa? 93. 93 ya, oke. 93 dikurangi 7 berapa? 86. 80 ya, masih benar ya. Toh? Kalau 86 dikurangi 7 79. ya, wah, bagus ya, masih lansia tapi masih ada ingatan bagus ya. 79 dikurangi 7 72 bagus ya. Ya, kalau cepat belum tentu bisa loh Sabu ya. Kemudian 72 dikurangi 7 berapa? 72 Dikurangi 7 kalau nggak salah 65. 65 Bu ya. Oh iya ya, bagus. Oke, terima kasih Ibu ya. Oke, kemudian Ibu ini masih kaitan dengan atensi dan kalkulasi ya. Perhatian Bu ya. Ibu tahu huruf ya Bu ya? Ya. Kalau kata dunia, kenal ya Bu ya, dunia ya. Oke. Dunia, hurufnya apa saja dunia itu? DUNIA. Ulangi sekali lagi. DUNIA. Oke, bagus ya. Jadi nggak bolak-balik ya toh. Sekarang hati-hati Bu. Dunia disebutkan hurufnya dari belakang coba. ANID. Oke. Oh ya. Mau hilang ya akunya ya, nggak apa-apa Bu. Oke, terima kasih. Kemudian untuk berikutnya Bu, ya, mengingat, kemampuan mengingat ya toh. Ibu tadi saya telah menyebutkan 3 benda ya, sudah disebutkan Ibu juga. Coba disebutkan sekali lagi. Tadi apa yang disebutkan? Kursi, bola, sepatu. Kursi, bola, sepatu. Oke, ya, terima kasih. Kemudian Ibu, yang berikutnya kaitan dengan bahasa ya. Untuk kaitan dengan bahasa. Kemudian, ini. Ibu, ini apa namanya? Pensil ya. Wah, sering sama cucunya ya Bu ya. Maaf Bu ya, saya lepas jam. Ini namanya apa? Arloji. Arloji, nama lain dari jam ya Bu ya. Ya, oke, arloji ya. Oke. Ya, bagus Bu ya. Kemudian untuk yang lain yang bahasa ya, masih yang bahasa. Ini Ibu harus mengulangi kalimat ya. Diperhatikan Bu ya, cermat ya. Diulangi ya. Saya bacakan. Jika tidak dan
atau tapi. Jika tidak dan atau tapi. Nah, ya bagus ya. Jadi sudah cermat ya. Oke, sekarang berikutnya peganglah kertas dengan tangan kananmu nih Bu, kertas. Ya, ini Bu. Ya. Peganglah selembar kertas dengan tangan kananmu. Ya, kemudian lipatlah kertas itu pada pertengahan. Ya, oke. Letakkan di lantai. Wah, jauh. Saya ya. Oke, terima kasih Ibu ya. Ya Ibu, ini masih bahasa ya. Diperhatikan Ibu ya. Ini perintahnya. Bacalah dan laksanakan perintah berikut. Nah, ini hati-hati Bu ya. Nah, yuk. Pejamkan mata Ibu. Dah cukup. Ya, bagus. Terima kasih Bu. Ini Bu, berikutnya ya, berikutnya perhatikan ya, ini setelah tadi pejamkan mata Ibu, sekarang tulislah sebuah kalimat. Ini sajikan ini Bu. Ya, silahkan ya, pakai pensil boleh ya. Tulislah sebuah kalimat. Oke, dibaca Bu. Bapak pergi kerja. Bapak pergi kerja. Ya, oke, itu sudah kalimat pendek ya Bu ya. Bagus, sudah lengkap pada subjeknya, predikatnya, objeknya. Oke, Ibu kita lanjutkan. Sekarang ini untuk berikutnya Ibu. Tirulah gambar ini. Ya, tirulah gambar ini. Seperti ini Bu gambarnya. Ya, silakan menggunakan pulpen. Ya. Saya siapkan gambarnya. Nah, seperti ini Bu gambarnya. Silakan. Penggaris sangat penting Bu. Nah ini silakan. Usahakan semirip mungkin Bu ya, semirip mungkin. Pelan-pelannya Bu, pelan-pelan. Sudah? Ya udah, terima kasih. Jadi ini gambarnya ya toh. Ini Bu, gambar Ibu ya dibandingkan ini. Nah, seperti ini ya. Mirip, mirip atau tidak? Tidak. Ya udah, nggak apa-apa ya toh. Bapak pergi kerja sama gambarnya seperti ini ya. Oke. Nah ini untuk pengajian MMS sudah selesai Bu ya. Terima kasih partisipasinya. Gak grogi nggak Bu? Oh enggak ya, tapi ini gambarnya, ya udah nggak apa-apa. Mungkin lama nggak nulis tapi ya. Saya hitung dulu ya Bu ya. Ya, nama Bu Kitri, 62 tahun, perempuan, informasi dari klien sendiri. Untuk orientasi, ya tadi ada kekeliruan tanggal, jadi untuk yang alamat lengkapnya di registrasi ada 3, atensinya 3, kemudian ya kemudian jam selesai. Oke.
Gini Bu, ini sudah dihitung Bu ya. Jadi tadi udah diwawancara, kemudian jumlahnya 27. Ya, jadi untuk kaitan dengan kondisi Ibu itu termasuk 27 rentangnya di antara 24 sama 30. Ya, interpretasinya adalah tidak ada penurunan kognitif. Tidak ada penurunan kognitif, jadi masih pikirannya masih bagus ya, daya ingat masih bagus ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dengan instrumen jadi tahu Bu, ternyata Ibu di usia 62 ya masih bisa menulis kalimat, meniru ya dengan tadi menirukan, itu ternyata kognitif atau daya pikirnya masih bagus. Selamat Bu ya. Ya, semoga bermanfaat ini. Jadi bangga toh? Ya, oke. Terima kasih Bu. Ya. Ya, Bu Fitri, selanjutnya kita akan melakukan tes keseimbangan Bu ya. Siap ya, nanti latihan jalan ya. Sini ada kursi ya Bu ya? Oh ya, silahkan berdiri ya. Silahkan apa? Ayo Bu, sini Bu. Ya. Ya. Oh ya, sandalnya dilepas aja Bu. Sandalnya lepas ya. Oke, ini ada kursi ya Bu ya. Oke. Oke, silahkan Ibu seperti ini. Oke, ya. Siap ya Bu ya? Enggak pusing tadi? Enggak, beda. Silahkan Ibu sekarang duduk. Ya, oke. Santai aja Bu, duduknya santai ya. Oke. Kemudian berdiri. Ya, oke. Duduk lagi. Ya. Berdiri lagi. Ya. Duduk lagi. Ya. Kemudian berdiri lagi. Kalau pusing bilang ya Bu ya. Saya hitung 1, 2, 3 yuk. Udah cukup. Ya Bu, sekarang kita dorong Ibu ya di sebelah dada Ibu. Bu, ada putranya? Ada. Ya sini Mbak minta tolong nih Mbak ya. Iya Bang. Mbak ya nanti ini mendorong di dada Ibu. Nah kita 3 kali ya. Nah, ya silahkan Bu. Tahan Bu ya. Udah cukup. Ya bagus. Udah cukup, berarti Ibu bagus menahannya ya. Oke. Berikutnya Bu, agak maju dikit aja, ya. Oke. Bu coba tutup matanya Bu. Dibuka. Ya. Kemudian nggak pusing ya? Berputar Bu, aja, putar. Ya, oke. Putar lagi. Terus duduk Bu. Oke, udah ya. Oke, kemudian berdiri Bu, Ya, oke. Sekarang Ibu jalan sampai sana saya dampingi ya. Jangan khawatir, saya jaga keamanannya ya. Oke, pelan-pelan Bu ya, jangan buru-buru, santai saja. Silakan berjalan Bu, depan. Yuk, balik. Ya. Balik lagi. Bagus. Duduk Bu, duduk. Ya, terima kasih. Gimana? Pusing nggak? Nggak pusing ya? Ya, bagus ya. Tadi jalannya sudah bisa lurus Bu ya. Ya, oke. Terima kasih Bu. Jadi nggak ada masalah gangguan ya. Ya udah. Oke, saya kira terima kasih Bu ya, ini untuk ini melihat kaitan dengan keseimbangan Ibu ya. Namanya dengan Tineti Examination Tool ya, untuk melihat keseimbangan Ibu agar Ibu masih bagus atau tidak keseimbangan. Ternyata Ibu masih bagus sekali ya. Oke, terima kasih Bu ya. Tetap sehat Bu ya. Ya, sekarang duduk Bu ya. Ya, silakan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya. Nah, ini posisi duduk dengan bersandaran. Seharusnya dia duduk dengan tegak lurus, sehingga ini nilainya kategori 0 ya. Ya. Yuk, latihan berdiri dulu ya. Wah, susah Bu ya. Udah. Ya Bu Fitri berdiri Bu, pelan-pelan Bu. Ya. Oh iya. Dah, duduk lagi. Ya.
Yuk, Ibu Kitri sekarang muter, Bu. Puter, ya puter. Bu, hati-hati loh, Bu. Hati-hati loh, Bu. Dah, cukup. Yuk, Bu, silahkan jalan sampai sana pelan-pelan ya, Bu ya. Mas, kalau nggak kuat ngomong, Bu ya. Oke. Ya, bagus. Dah, bagus sudah sampai. Ya, Bu Kitri, tadi udah beberapa kegiatan sudah dilakukan ya, kaitan dengan mengaji konsep diri, MMSC untuk mental, kemudian dengan keseimbangan yang jalan tadi ya. Saya sudah cukup, terima kasih partisipasinya. Nanti hasilnya untuk kunjungan berikutnya akan saya sampaikan. Tetapi secara umum tadi udah bagus, Ibu, udah bagus. Bersyukur masih usia 62 tapi udah masih sehat sekali ya. Nah, kemudian nanti ya kira-kira sekarang tanggal 28, nanti kira-kira tanggal 1 ya, 1 Agustus saya kesini lagi ya. Dan mohon maaf dari awal sampai akhir mengganggu waktunya, dan terima kasih bantuannya ya, sehingga kesehatan Ibu terlihat bagus ya. Ya, saya kira bangga saya sebagai perawat, kemudian saya melihat Ibu usia 62 masih bagus, saya bangga ya. Dan dipertahankan, Bu ya. Ya, tadi Ibu sudah bagus lagi kaitan dengan makannya, aktivitasnya, kemudian apalagi yang kontrolnya ya, itu tolong dipertahankan, dan support keluarga sudah bagus. Bu Kitri sudah cukup, saya pamit ya, kemudian nanti berikutnya ketemu lagi ya, Bu ya. Ya, terima kasih. Oke, Bu. Ya, anterin Bu. Ya.